Curse, bab kedua. Percobaan bunuh diri. Aku masih tak percaya. Sekarang ini aku berubah jadi perempuan, dan besok ayah menyuruhku untuk menikah dengan orang yang aku gak tahu siapa. Aku benar-benar frustasi jika harus mengingatnya. Karena itu, hari ini aku putuskan untuk mengakhiri hidupku sekarang juga. Dari atas, aku bisa lihat beberapa mobil dan motor yang lalu lalang melintas di jalanan kampus. Aku berniat untuk melompat dari atas gedung kampusku yang dulu. Mungkin tingginya sekitar 30 meter. Jika aku jatuh, pasti langsung matikan. Benar sekali. Aku ingin mati. Apa gunanya hidup jika aku mesti terkekang dengan keinginan egois ayah? Salsa, ibu maafkanlah aku. Aku belum sempat membuat kalian bahagia. Gumamku meyakinkan diri untuk berjalan ke tepi gedung. Detak jantungku berdegup kencang ketika berada di tepi gedung kampus yang tinggi. Tubuhku pun juga gemetaran saat menoleh ke bawah gedung. Dan aku mulai memejamkan mata dan bersiap untuk melompat. Saat hendak menjatuhkan diri, tiba-tiba ada seseorang yang menarik. Brooke, aku dan dia terjatuh menjauh dari tepi gedung. Woi, lo gila ya? Ngapain lo berdiri di sana? Mau mati lo? Orang itu memarahiku. Tapi iya benar, aku memang mau mati. Dan tiba-tiba aja mataku terbelalak saat melihat wajah dari orang yang memarahiku. Loh, kok lu? Kataku mengacungkan jari kepadanya. Lo kenal gue? Tanya dia bingung. Mana mungkin aku lupa. Dia itu orang yang menabrak mobilku kemarin. Ternyata dia kuliah di kampus ini. Woi, gue nanya. Malah Ting, lo pasti salah satu fans gue ya. Makanya lo lihat gue terus bengong gitu. Serunya yang seenaknya nuduh. Aku menghela nafas dan berusaha membalasnya. Gue nggak tahu lo itu siapa. Lo itu kenapa ganggu gue sih? Siapa yang ganggu lo? Gue cuma gagalin lo yang mau terjun bebas dari sini. Lo mau lompatkan, ucapnya yang kemudian berdiri. Bukan urusan lo. Harusnya lo itu biarin gue lompat. Gue emang mau mati. Ya, boleh aja. Tapi jangan di sini dong. Di bawah tuh Rama. Mayat lo bisa jadi tontonan tah. Sahutnya. Suka-suka gue mau mati di mana aja. Siapa lo berani ngelarang-larang? Timpa aku. Dia lalu menyodorkan tangannya. Gue Kevin. Gue akan melarang siapapun yang mau coba bunuh diri di depan gue. Gue diam tak menghiraukannya. Sementara dia malah duduk di sebelah gue. Ya ampun jutek amat jadi cewek. Lo kenapa mau bunuh diri? Dan kelihatannya lo masih sekolah. Kenapa lo kepikiran mau terjun di sini sih? Kenapa nggak di sekolahan lo aja? Bukan urusan lo. Ketusku sinis ke dia. Dia kayaknya nggak nyerah ngulik sesuatu tentangku. Dia malah ngasih nasehat. Gue kasih tahu ya, orang bunuh diri itu matinya mengenaskan. Lo gak bakalan diterima di surga. Lo mau masuk neraka jahanam. Sok tahu lo. Emang ada buktinya kalau bunuh diri itu masuk neraka. Sahutku membantah teorinya. Tanpa kuduga, dia malah ngacak-acak rambutku buat jawab. Dikasih tahu malah ngenyel. Makanya lo itu ngaji biar tahu. Jika lo udah masuk neraka, maka lo gak bisa lagi keluar dari sana. Bahkan kelak saat orang tua lo udah di surga nanti, mereka bakalan sedih karena gak bisa nolongin lo. Lo mau mereka nangis-nangis meski udah di surga? Aku menggeleng saat mengetahui faktanya. Tubuhku sampai merinding betapa ngerinya ceritanya. Gini deh, gimana kalau gue bantu lo buat nyelesain masalah lo? Lo kenapa sampai mau bunuh diri? Lo korban bully ya? Saran Kevin yang kemudian bertanya. Enggak, gue bukan korban bully. Lah terus apa kalau bukan karena bully? Tanya Kevin menoleh menatapku. Begitupun denganku yang balik menatapnya. Gue kabur dari rumah karena bokap gue maksa gue menikah. Kevin tercengang mendengar perkataanku. Yang bener aja, bocah kayak lo mau dikawinin. Kelewatan banget tuh bokap lo. Entah kenapa aku malah tertawa mendengar jawabannya. Benar sekali sih. Tubuhku sekarang memang terlihat seperti bocah ABG. Bahkan di dokumen identitas yang ayahku urus. Usiaku yang sebenarnya 24 tahun diubah jadi 16 tahun. Jauh banget bukan? Malah ketawa. Gimana mau gak gue bantuin? Kebetulan gue juga lagi kabur dari rumah. Lo bisa sembunyi di kontrakan gue untuk sementara waktu sampai bokap lo nyerah buat nikahin lo. Gimana? Kayaknya ucapannya itu benar. Gak ada salahnya juga aku terima bantuannya. Kelihatannya dia juga gak jahat. Buktinya dia berusaha gagalin aku yang hendak bunuh diri. Oke gue setuju. Dan sore itu aku diajaknya ke kontrakan rumahnya yang letaknya lumayan jauh dari kampus. Oh iya, nama lo siapa? Tanya Kevin yang jalan bersamaku menuju parkiran. Seketika aku jadi bingung.
Gak mungkin kan aku bilang namaku Arjuna. Bisa-bisa dia ngira yang aneh-aneh begitu tahu cewek dengan nama Arjuna. Aku pun terpaksa memberitahunya nama lainku. Aruna, kataku yang ingat nama yang diberikan ayah. Aruna, jadi nama lo Aruna ya? Boleh gak kalau gue panggilnya Luna aja? Kayaknya lebih cocok di lu. Seru Kevin meminta izin. Terserah, timpalku ketus. Akhirnya aku dan dia sampai di parkiran kampus. Saat itu dahiku langsung mengernyit saat melihat motor Vario hitam miliknya. Bagaimana bisa anak ini naik motor yang bagian depannya rusak? Lo pasti heran ya? Maaf ya Luna. Kemarin gue sempat nabrak mobil orang dan hasilnya selebor motor gue hancur. Emang gak lo ganti? Tanyaku menghela. Boro-boro ganti. Orang gue aja belum bisa ganti kerugian mobil yang gue tabrak. Jawabnya yang diakhiri tawa kecil. Ternyata emang bener-bener susah nih anak. Aku jadi kasihan udah tega nyitang gitarnya. Setelahnya, Kevin menaiki motor Varionya. Dia memanggilku untuk naik. Luna ayo naik. Lo gak usah takut. Aku gak akan berbuat jahat ke lu. Mukanya takut. Hanya saja aku tak pernah berpikir akan membonceng seorang pria. Ayolah katanya lo mau sembunyi. Seru Kevin lagi coba meyakinkanku. Mendengar ucapannya, aku pun menghela nafas panjang untuk meyakinkan diriku. Dan setelah dirasa cukup, aku pun langsung naik ke belakang jok motornya. Ternyata sulit juga ya menaiki motor dengan badanku yang kecil ini. Bayangkan, dulu tinggiku yang sebenarnya 184 cm. Dan sekarang aku harus beradaptasi dengan tinggi 156 cm. Pendek sekali bukan? Dan begitu sudah naik, aku pun berpegangan ke pundaknya. Aku tak bisa berpegangan di sekitaran perutnya seperti kebanyakan orang. Dia bisa salah paham kalau aku melakukannya. Bukan hanya dia sih yang akan salah paham. Bahkan orang-orang di kampus juga memperhatikanku dan dia. Dengan wujudku yang seorang gadis manis ini, mereka pasti mengira aku kekasihnya. Tak lama, Kevin menghidupkan mesin motornya dan akhirnya dia memacu kendaraannya untuk pergi dari kampus menuju kontrakannya. Di sepanjang perjalanan, aku baru tahu, si Kevin ini orangnya sangatlah kepo. Banyak sekali pertanyaan yang ia lontarkan padaku di sepanjang perjalanan. Seperti rumahku di mana, sekolahku, nama orang tuaku, berapa umurku, dan banyak deh. Sampai gak terasa udah sampai aja di depan kontrakannya. Nah ini dia kontrakanku Luun. Untuk sementara lo bisa tinggal di sini. Serunya memperlihatkan betapa sederhananya rumah kontrakannya. Setelah memarkir motornya di teras, Kevin lantas membawaku untuk masuk ke rumahnya. Tiba di depan pintu, Kevin memasukkan kunci ke lubang pintu dan setelahnya membukanya. Saat pintu itu terbuka, Kevin buru-buru masuk ke dalam untuk membereskan beberapa barang yang berserakan di mana-mana. Maaf ya Luna kalau rumahnya berantakan. Haha, ucapnya terkekeh sambil memungut pakaian yang tersebar di penjuru ruangan. Aku sih tak heran melihat berantakannya rumahnya. Itu suatu hal normal bagi seorang laki-laki, apalagi untuk seorang mahasiswa yang tinggal sendiri. Gak mungkin juga dia sempat membereskannya. Orang motornya rusak aja belum dibetulin apalagi ini. Luna, ngapain cuma berdiri? Duduklah, Kevin menyuruh dan lalu aku pun berjalan ke kursi panjang di ruangan itu. Sesampainya di sana aku langsung duduk, sementara dia duduk di kursi kecil di sebelahku. Vin, lo tinggal sendiri ya? Tanyaku sambil celingukan melihat sekeliling ruangan rumahnya. Enggak, aku tinggal berdua sama temanku. Kebetulan dia lagi pulang nengok orang tuanya yang sakit. Jawabnya yang kemudian menawariku. Luna, lo mau minum apa? Apa aja, sahutku. Oke, tunggu bentar ya aku ambilin. Dia pun pergi meninggalkanku yang masih sibuk melihat-lihat rumahnya. Dan lalu aku mengambil sebuah buku yang ada di bawah meja kecil di depanku. Ini kan lirik lagu. Apa dia pemusik? Gumamku saat melihat isi di dalam buku itu. Aku pikir dia cuma berandalan yang bisanya cuma menghambur-hamburkan uang orang tuanya untuk bersenang-senang. Ternyata pandanganku itu salah. Tak berselang lama, dia kembali dengan membawakanku secangkir teh hangat. Maaf ya Luna kalau lama. Gue mesti masak airnya dulu biar panas. Ucapnya yang saat itu sedang meletakkan teh ke meja. Dan setelahnya ia menatapku sambil mengacungkan jari ke arahku. Luna itu kan bukuku. Lo nemu di mana? Oh ini. Gue ambil di bawah meja, jawabku. Kevin segera menghampiriku. Setelahnya ia mengambil bukunya. Gue cari-cari ternyata ada di situ. Makasih ya Luna lo udah bantuin gue. Gue gak melakukan apa-apa. Gue cuma kebetulan nemu aja di meja. Aku heran sama dia. Orang aku nemu di meja sampai diluluhkan gitu. Enggak, lo udah ngebantu gue.
Gue udah cari ini selama seminggu. Gak taunya lo yang nemuin. Hahaha, kekehnya sambil memandangi bukunya. Terserah lo aja, aku gak tahu seberapa penting sih buku itu. Tapi aku bukan anak kepo. Aku gak mau tahu masalah dia. Prioritas utamaku sekarang adalah sembunyi untuk beberapa waktu sampai ayah tak memaksaku untuk menikah. Pak Wahyu itu emang parah. Baru 1 hari aku jadi perempuan. Dia udah seenaknya maksa aku buat nikah. Mending kalau nikahnya sama cewek. Lah ini aku mesti nikah sama cowok. Mana cowoknya ini adik dari cewek yang udah aku tolak. Itu sama aja kayak hancurin harga diri aku. Bayangkan, aku kan cowok. Harusnya aku yang jadi suami. Tapi sekarang malah kebalik. Aku yang mau dijadiin istri. Kenapa juga tubuhku ini berubah? Dan sesaat setelah mengobrol ringan bersama Kevin, akhirnya aku tahu. Ternyata dia itu bekerja sebagai gitaris di sebuah band kampus yang biasa manggung di cafe-cafe. Dan alasan ia sangat berterima kasih karena lirik di buku itu nantinya mau dijadiin demo lagu untuk diberikan ke label musik. Dan aku juga tahu alasan dia kabur dari rumahnya karena orang tuanya tak suka dia menjadi musisi. Itu semua ia katakan kepadaku meskipun aku gak nanya. Nih anak, emang terbuka banget. Vin, kenapa lo mau bantu gue? Tanyaku terus meletakkan teh yang baru ku minum. Gue kasihan sama lo. Masih muda mau bunuh diri. Jawabnya tersenyum. Dia kok masih mikir gue lebih muda darinya. Dia gak tahu aja usia gue tuh jauh di atasnya. Batinku yang kembali mengambil teh di meja. Tak lama terdengar suara azan maghrib berkumandang. Udah maghrib? Kalau lo mau mandi itu kamar mandinya ada di sana dekat dapur. Ucap Kevin menunjuk dan kemudian ia berdiri. Bentar, lo mau kemana? Tanyaku saat melihat gelagatnya yang kayak mau pergi. Dia tersenyum ke arahku lalu berkata, aku mau nyiapin baju buat lo. Lo kabur gak bawa apa-apa kan? Gak usah, aku bisa pakai ini lagi. Tolakku yang tak didengarnya. Udah gak apa-apa. Lo mandi aja sana. Handuknya juga udah ada di sana. Jetty lo buruan mandi. Kevin berjalan masuk ke kamarnya. Sementara aku mulai berdiri dan bersiap pergi ke kamar mandi. Dan ketika hendak ke sana, aku bisa melihat betapa sempitnya rumahnya ini. Jauh berbeda dengan rumahku. Apalagi dapurnya. Sungguh berantakan sekali. Banyak sampah mie instan yang berceceran. Lalu aku lanjut memasuki kamar mandi yang cuma butuh 10 langkah dari tempatku tadi. Apa-apaan ini? Gak ada shower, bahkan klosetnya jongkok bukannya duduk. Ini benar-benar mengerikan. Harus berapa lama aku mesti tinggal di tempat ini? Aku makin gusar saat menutup pintu kamar mandi. Gagang pintunya hilang, yang kulihat sebuah lubang tembus pandang. Ini kalau gue mandi gak ada yang ngintipkan. Pikirku cemas. Sia betapa absurdnya rumah ini. Dia kok betah yang ngontrak di kontrakan begini? Selang beberapa detik mengeluh, aku mulai melepaskan semua pakaianku untuk mandi. Astaga, kok aku bisa lupa dengan sesuatu yang ada di bawah sana? Rasanya kayak gak berasa apa-apa. Malahan yang berasa cuma yang di atas. Kok bisa gini ya? Aku masih belum terbiasa mandi dengan tubuh ini. Apalagi ketika menggosoknya menggunakan sabun batang. Rasanya geli banget. Yang bener aja. Apa aku harus merasakan ini setiap mandi? Untunglah tadi pagi aku sempat diajari ibuku. Jetty selesai mandi, ku langsung melilitkan handuk itu sampai ke atas dada. Aku udah gak bisa lagi pakai handuk cuma di pinggang. Aku sadar sih, sekarang ada 2 tempat yang mesti ditutupi. Setelahnya aku keluar dari kamar mandi dan lanjut pergi ke kamar Kevin. Dan di sana aku melihat sebuah pakaian bersih yang berada di atas kasur. Ini pasti dari dia, gumamku saat mengambil pakaian itu. Selang itu aku mulai memakainya. Mulai dari kaos dilanjut CD dan celana. Setelahnya aku keluar dari kamarnya dan kembali duduk di kursi tadi. Lalu tak berselang lama, Kevin datang menemuiku. Udah mandinya? Kevin bertanya. Udah, jawabku yang sedang menggosok rambutku yang basah menggunakan handuk. Emang nyusahin punya rambut panjang. Susah bener keringnya. Lo gak mandi, Vin? Kataku yang gantian nanya. Gimana gue mau mandi? Handuknya aja dielo, sahutnya sambil nunjuk ke aku pakai dagu. Oh iya, maaf ya Vin, ini, aku mau buru-buru ngasih handuknya akan tetapi dia nolak. Gak usah lo pakai aja dulu. Dia kemudian duduk sambil lihatin aku yang masih sibuk ngeringin rambut. Dan setelah dirasa udah cukup kering, aku langsung kasihin handuknya ke dia. Nih Vin, makasih buat handuknya. Yakin udah? Udahlah sono kalau mau mandi. Setelah menerimanya Kevin buru-buru pergi buat mandi. Dan malam itu Kevin memasakkanku mie instan. Aku sih gak mau ngeluh apalagi nawar. Dia mau masak apa aja aku terima. Yang penting bisa mengenyangkan perutku untuk malam ini. Luna,
Maaf ya, gue cuma punya mie. Maklumlah lagi pengiritan. Haha, seru Kevin meletakkan 2 mangkuk mie rebus ke meja. Ya gak apa-apa. Harusnya gue yang minta maaf karena udah ngerepotin lo. Sahut gue merasa sungkan. Setelahnya aku dan Kevin mulai memakan mie rebusnya. Di saat makan, aku rada risih dengan rambut panjangku yang selalu menggangguku saat makan. Dan di saat itu, tiba-tiba saja Kevin menghampiriku. Vin, lo mau apa? Tanyaku bingung. Tenanglah, gue cuma mau bantuin lo. Kevin lalu mengambil sebuah karet dan kemudian mulai membantuku mengikat rambutku yang panjang. Saat ia mengikat rambutku, rasanya aku kayak anak kecil yang lagi dijagain kakaknya. Konyol sekali bukan? Selesai mengikat rambutku, Kevin kembali ke tempatnya untuk kembali menghabiskan mie-nya. Begitu pula denganku yang udah gak kesulitan makan lagi karena rambutku yang udah terikat. Dan selesai makan, aku langsung membereskan piring bekas Tami makan. Akan tetapi Kevin kembali melarangku. Luna, gak usah, biar gue aja. Gak apa-apa Vin, lo udah baik ngasih gue tumpangan. Masa gue mesti selalu ngerepotin lo sih? Tolakku. Ya udah deh, kalau lo maksa. Dan saat itu sekembalinya dari dapur, si Kevin menyuruhku untuk tidur di kamarnya. Luna, lebih baik lo istirahat aja sana di kamar. Enggak usah, gue tidur di sofa aja. Itu kan kamar lo, masa gue ngalahin yang punya rumah? Tolakku yang merasa gak enak. Di luar banyak nyamuk. Tar lo bisa bentol-bentol karena digigit nyamuk. Gak apa-apa, cuma nyamuk mah gak berasa. Gak cuma nyamuk sih, tapi tikus juga. Apa? Tikus? Iya, tikusnya gede-gede. Lo tinggal pilih mau di luar apa di kamar. Iya deh, gue tidur di kamar. Berhubung aku takut dengan yang namanya tikus, akhirnya aku memilih tidur di kasur sedangkan Kevin yang di luar. Maaf ya guys, ceritanya bersambung. Jangan lupa ya, support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.